Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angela Aprilia Buginting dengan NIM 2305112097 dari kelas CE4A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi alat pendeteksi kebocoran pipa air berbasis IoT. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kenapa kami memilih untuk menjelaskan atau membuat simulasi alat pendeteksi kebocoran pipa air berbasis IoT ini. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan infrastruktur air adalah kebocoran pipa air, yang dimana kendala ini terjadi di berbagai wilayah, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kebocoran pipa air dapat menyebabkan pemborosan air, peningkatan biaya operasional pemeliharaan, serta berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Jika tidak segera dideteksi dan diperbaiki, kebocoran pipa ini dapat mengganggu distribusi air bersih dan meningkatkan resiko kehilangan sumber daya yang berharga. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mendeteksi kebocoran secara otomatis dan real-time, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dengan cepat dan tepat. Sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, maka dari itu kami membuat sistem pendeteksi kebocoran pipa air berbasis IoT yang dirancang untuk mengidentifikasi kebocoran dengan menganalisis aliran air, tekanan, serta suara yang dihasilkan oleh pipa. Sistem ini memanfaatkan berbagai sensor, seperti sensor ultrasonik, sensor pendeteksi suara atau sound detector sensor, dan sensor aliran air atau water flow sensor. Data yang diperoleh dari sensor akan dikirimkan melalui jaringan nirkabel ke platform IoT untuk dipantau secara real-time. Di sini kami menggunakan platform billing. Apabila terjadi indikasi kebocoran, sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada pengguna agar tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Jadi begitu teman-teman, kenapa kami memilih untuk membuat simulasi alat pendeteksi kebocoran pipa air berbasis IoT ini. Kemudian, komponen yang kami gunakan itu ada ESP32, yang dimana ini merupakan microcontroller utama dan koneksi WiFi ke billing cloud. Kemudian ada sensor ultrasonik yang mengukur ketinggian air dalam pipa atau tangki. Kemudian karena kami menggunakan simulasi dalam untuk membuat alat pendeteksi kebocoran pipa air ini, yaitu menggunakan Walkwi, di mana di Walkwi ini tidak tersedia sensor yang kami butuhkan, seperti sound detector sensor dan water flow sensor. Sehingga kami menggunakan untuk simulasi ini yaitu potentiometer. Potentiometer yang pertama itu untuk mewakili laju aliran air, dan yang kedua itu untuk sound detector sensor. Yang dimana potentiometer untuk simulasi water flow sensor ini mewakili laju aliran air, dan untuk sound detector sensor ini untuk mendeteksi kebisingan abnormal akibat kebocoran. Selanjutnya ini ada buzzer dan juga LED. Ini untuk memberikan peringatan saat kebocoran terdeteksi. Kemudian ada juga LCD, ini untuk menampilkan status sistem secara langsung. Kemudian kami menggunakan platform IoT itu untuk pemantauan data jarak jauh melalui internet. Selanjutnya, cara kerja dari sistem ini yang pertama itu proses deteksi. Setiap 1 detik, ESP akan membaca jarak air menggunakan sensor ultrasonik. Kemudian juga membaca laju aliran air dari potentiometer ini sebagai simulasi untuk water flow sensor. Kemudian mendeteksi tingkat kebisingan dari sensor suara. Kemudian yang kedua itu pengolahan dan keputusan. Sistem akan mendeteksi kebocoran jika salah satu dari kondisi ini terjadi. Seperti jarak air terlalu jauh. Di sini kami menetapkan itu lebih besar dari 10 cm. Jika lebih besar dari itu, maka kebocoran terdeteksi. Kemudian tingkat kebisingan tinggi.
kami membuat itu lebih besar dari 600, maka kebocoran terdeteksi. Dan untuk laju aliran air, di sini kami buat kurang dari 2. Maka jika sesuai seperti itu, maka kebocoran terdeteksi. Dan jika kebocoran terdeteksi, maka LCD akan menampilkan kebocoran terdeteksi dan juga peringatan seperti cek pipa segera. Kemudian data tersebut akan masuk dikirim ke billing, termasuk peringatan kebocoran terdeteksi tersebut. Dan jika kondisi normal, juga LCD akan menampilkan sistem normal dan data sensor. Data dari sensor tersebut akan dikirim ke LCD ini. Sini akan tampil. Kemudian LED dan buzzer juga akan mati. Dan pada billing juga status sistemnya akan normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana detail kode dari simulasi ini. Di sini ada define billing, yang dimana digunakan untuk menghubungkan perangkat ke billing ini, agar simulasi ini terhubung ke billing. Ini template ID-nya bisa kita dapat dari billing ketika kita membuat device. Begitu juga dengan token dan juga name-nya. Ini name-nya kita buat sendiri ya teman-teman. Kemudian di sini ada inisialisasi WiFi dan billing. Maka ini akan tersambung ke WiFi Walkway agar dapat mengirim data ke server billing. Selanjutnya ada void loop. Void loop ya teman-teman. Di sini fungsi utamanya itu dijalankan terus menerus agar menjalankan billing dan timer untuk baca sensor setiap detik. Kemudian pada billing virtual world ini untuk menampilkan secara real time di dashboard billing. Seperti ini. Di sini akan tampil. Jika ini tidak ada, maka walaupun simulasi ini di start dan sudah berjalan, di billing ini tidak akan berjalan ya teman-teman. Karena tidak ada inisialisasi di sini. Jika ada, maka dia akan tampil langsung secara real time. Kemudian ini untuk logika deteksi kebocoran. Jika salah satu kondisi ini terjadi, maka billing akan menampilkan kebocoran terdeteksi. Dan jika semua normal, maka billing juga akan menampilkan sistem normal. Kemudian untuk pemantauan di billingnya, di sini ada 4 ya teman-teman. Ada distance, ini untuk jarak air. Kemudian ada flow rate, ini untuk menghitung aliran air. Kemudian ini untuk sound level, ini ada untuk suara air. Kemudian status sistem ini untuk menampilkan status dari alat tersebut, apakah bocoran terdeteksi ataupun sistem normal. Langsung saja di sini akan saya coba start. Sebelumnya ini untuk inisialisasi pin ya teman-teman.
Begitu juga dengan ini definisi pin. Sesuai dengan yang kita sambungkan sensor ini ke ESP32. Kemudian untuk ini inisialisasi LCD. Seperti tadi ketika kita start, maka tampilan pertama LCD itu seperti ini, deteksi kebocoran dan menghubungkan WiFi. Ini ya teman-teman, deteksi kebocoran dan menghubungkan WiFi. Kemudian ini untuk tampilkan data di serial monitornya. Seperti ini, kan sudah tampil ya teman-teman. Jaraknya, suara, serta alirannya. Di sini kebocoran terdeteksi. Dikarenakan tadinya kan logikanya itu ketika distance lebih besar dari 10, maka kebocoran terdeteksi. Nah, di sini sudah 316, maka otomatis kebocoran terdeteksi. Dan pada platform billingnya juga akan otomatis keluar ya teman-teman, tampilan seperti di Walkway tadi. Karena ini pemantauan secara real time. Nah, jika kita ubah yang di water flow sensornya 8, maka di billingnya juga akan berubah. Nah, kita buat ini menjadi 2, maka sistem akan normal. Dan akan tampil juga di instance-nya 2 seperti yang di dashboard Walkway ini, dan alirannya 8. Nah, suaranya kenapa 0? Dikarenakan di sini tidak ada suara air. Karena ini simulasi, maka kita tidak bisa mensimulasikan untuk suaranya. Dan untuk di billingnya juga akan berubah status sistemnya menjadi sistem normal dan distance-nya 2,4 dan flow rate-nya 8. Sudah sesuai ya teman-teman. Tapi jika salah satu memenuhi dari logika ini, walaupun di sini tadi untuk water flow sensornya kurang dari 2, maka kebocoran akan terdeteksi teman-teman. Jika salah satu dari ini memenuhi, jika tidak, maka sistem normal. Seperti ini. Dan di billing juga akan otomatis. Inilah dia semua sensor dan komponen yang dikoneksikan ke ESP32 secara virtual. Yang dimana LCD menampilkan status sistem secara langsung. Kemudian serial monitor dan dashboard billing menunjukkan data sensor dan status kebocoran. Kemudian ini dapat dimodifikasi dan diuji kapan saja, tanpa perangkat fisik. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai simulasi alat pendeteksi kebocoran pipa air ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian saya mengenai alat pendeteksi kebocoran pipa air ini. Sekian dari saya, terima kasih.